Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh amma ba'du. Sahabat semua, banyak orang yang memikirkan kebahagiaan. Dari para ulama masa lalu juga bicara tentang pengen bahagia ini. Padahal yang namanya bahagia itu kalau melihat dalam Quran, qad aflaha man tazakka. Orang bahagia itu orang yang tazakka, yang membersihkan diri. Dari apa? Dari sesuatu yang tidak membahagiakan. Apa yang tidak membahagiakan itu diantaranya hubud dunia, rasa cinta kepada dunia. Buat bujangan yang merindukan nikah, dia pengen sekali nikah. Dianggap nikah itu membahagiakan. Setelah dia nikah, bucin, terus akhirnya dia tersiksa. Ya, jadi itu jadi kebahagiaan. Bucin. Lain, budak Cimahi, bucin. Itu jadi budak Cinaya, bucin. Jadi kebahagiaan itu dicari. Padahal sudah Allah siapkan hati kita tuh pada dasarnya pada saat lahir itu sudah bahagia. Kulu maulidin yuladu al fitrah, itu pernyataan itu benar. Bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan bahagia. Fitrah dalam hati saya bahagia. Idul Fitri itu kembali bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak ada lain kecuali tazaka yang di dalam dirinya hanya ada satu saja. La ilaha illallah, maka bahagia dia. Masih butuh uang, enggak, butuh kenema, belum bahagia. Masih butuh perhatian, belum bahagia. Masih butuh dianggap, belum bahagia. Jadi yang disebut bahagia itu tazakka. Orang-orang yang membersihkan diri. Dari apa? Membersihkan diri dari semua hal. Ya, pertama sekali harus bersih dari Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Yang kedua juga harus bersih dari kehendak-kehendak duniawi. Mari kita lihat. Adakah sunnah Rasulullah SAW yang menuntut dan mendorong kita untuk jadi materialistik? Nggak ada. Semua sunnah-sunnah Rasul mendorong kita kepada keikhlasan. Barang siapa sholat duha, dia akan mendapatkan rizki yang besar. Iyalah. Tapi jangan berpikir bahwa rizki itu uang. Rizki yang paling besar itu adalah tauhidullah. Di mana dia mengesampingkan yang lain dan mendahulukan Allah. Kan itu. Mengedepankan Allah. Itu rizki yang besar. Percuma rasanya kalau saya lubak-libuk buat lobak di lebak teka lebok, tapi sepanjang tak hese diturutan aku mengelan. Tapi Irfan, kita udah harta di mana-mana, tapi tidak ada tauhid dalam diri kita. Seperti dinyatakan oleh Ustadz Yuris bahwa mari kita lihat wajahnya. Dari wajahnya juga kelihatan kok wajah rungsep dengan wajah bercahaya. Ya, KB itu kumaha beungeut. Itu. Jadi kebahagiaan itu dalam dua ayat ya. Paling tidak kalimat qad aflaha man tazakka dua ayat paling tidak dalam Quran. Itu saja. Bersihkan diri kita dari Tuhan yang lain. Kemudian bersihkan diri kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersihkan kita dari contoh-contoh ibadah yang lain selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saum, ingat anak saya waktu SD. Pak, doakan cerita 2 hari sebelum Ramadan. Doakan saya. Kenapa? Nanti bulan depan insya Allah saya akan saum Daud. Saya tuh yang bangga tuh ya, padahal Ramadan. Ngaco, makanya Ramadan saum Daud. Hanas bangga. Nah, betul-betul bersih dari ibadah lain selain sunnah Rasul. Kan ada orang yang dijanjikan oleh ustadznya baca iya gerak, bakal kita, ternyata enggak, kecewa enggak? Kecewa. Itu. Saya yakin ibadah-ibadah yang tidak disunahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dibuat oleh para ulamanya karena memang dia sangat cinta kepada Islam, sangat cinta kepada Rasul dan ingin diaku oleh Allah, kan itu? Karena saking cintanya kepada Allah, saking cintanya kepada Al-Islam, sampai dia memantas diri. Sigana maca Quran pantas ya dilagukeun lagu Ayu Ting Ting. Ya. Dan kebetulan dia sangat suka lagu-lagu Ayu Ting Ting misalnya.
Dilakukanlah. Saya ingat sekali ada teman saya baca Quran dengan nada Sunda. Itu dulu sebelum kemarin ada baca Quran nada Jawa ya. Itu dulu waktu saya umur 29-an. Makanya saya bilang tentang Quran ini jangan dirubah lah. Kalaupun kita punya nada daerah masing-masing, Quran mana umum. Coba kabayangkan orang Batak, orang mana? Orang Batak baca Quran kan itu. Atau orang Ambon lah. Ya saya sering mencontohkan orang Ambon jadi imam sholat. Ya kan dulu Eza masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tung waladolin. Amin. Bukan bahaya itu. Itu dengan nada Ambon itu. Kan nu biasa aja. Jadi saking cintanya kepada Allah, dia pikir bahwa baca Quran dengan lagu Sunda itu bagus. Boleh, tidak ada yang melarang asal tidak merusak bacaannya ya. Tidak merusak panjang pendeknya, tajwidnya, silakan. Tapi jangan itu bahwa Allah suka. Tungtungna ada pikiran bahwa Allah tuh suka lagu. Ya, itu kan enggak juga. Bahwa lagu itu udah jelas namanya aja lagu, itu bahasa Arab lagu teh. Melalaikan artinya lago. Lagu, lego, tak melalaikan. Ya, kita ngalagu rame, ayo melalaikan dalam keramaian. Itu. Jadi, Masya Allah. Bahagia itu betul-betul taat kepada Allah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Yuris ya. Taat pada Rasul. Itu bahagia. Hilangkan Tuhan yang lain. Sudah beres. Seorang wanita, masalah nggak dicandung, di madu? Nggak masalah kalau Tuhannya hanya Allah. Tapi karena Tuhan yang lain, termasuk perasaan, rasa cinta, dan hawa nafsunya, juga Tuhan keserakahannya ingin menguasai suaminya sendiri. Hakan tasalaki. Waduh. Mereka ini kepada ya kepada ahli nyandung wal jamaah. Ahli wahyu. Ada yang mendapatkan wahyu, ada yang mendapatkan wahyu. Itu jadi itu tidak akan masalah. Gini, saya ada roti, terus ada tempe, ada ubi. Ketika roti saya diambil oleh orang nggak masalah karena saya ke tempe juga suka kan itu. Terus tempe saya diambil orang, ada hui kan, ada ubi saya suka, udah nggak ada masalah tuh. Jadi kalau hati kita rileks, maka ketika apa yang kita suka diambil orang nggak ada masalah itu. Nah, apa yang membuat Tuhan yang lain? Rasa cinta kepada dunia berlebih kepada 1-2 item saja. Saking cintana karena Vespa kagore sautik ditonyok atau jelema. Sok mana nuluwi mahal sok dop Vespa atau wajah orang? Dop Vespa. Tuh kata orang geng motor mah dop Vespa lebih mahal daripada itu. Anak kita mainin mobil-mobilan di pintu mobil kita yang masih herang kene. Itu dimarah anak, mana yang lebih mahal, pintu mobil atau mental anak sih? Seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang berlebih dicintai, maka ada Tuhan lain pada dirinya. Kalau sudah ada Tuhan lain, bahagia tidak? Sudah hilang bahagia itu. Bahkan parkir mobil aja nggak nyaman itu. Parkir mobil teh yang dinu lega bisa lapangan. Pas temen terang matahari, mobil kepanasan. Wah, sudah pas ayo udah mobil kehujanan. Langsung pakai obat anti angin. Bah. Ya Allah, jangan sampai mencintai sesuatu berlebih. Termasuk mencintai istri. Jangan berlebih sudah. Istri mah perlakukan sebaik-baiknya, perbanyak memberi saja kepada istri sesuai perintah Allah. Sedekah terbaik itu pada istri dan balasannya berlipat-lipat. Bisa balasan uang berlipat, bisa balasan perut istri berlipat-lipat. Polisi tidur itu. Sampai nyemes saja waktu badminton, beteng nu nyangsang. Itu. Jadi, insyaallah kebahagiaan jangan ada Tuhan yang lain. Kebahagiaan jangan ada petunjuk ibadah yang lain kecuali Rasulullah. Saya pernah nyampaikan dalam rekaman sebelumnya kan,
Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul. Untuk mengetahui Rasulullah seperti apa, taati ulil amri minkum. Orang yang memegang urusan-urusan Rasul, para ulama. Itu sok taat ke ulama teh. Kadang-kadang ulamanya mungkin rada biasa-biasa aja ya. Tapi ketika umat tidak taat, oleh Allah ditunjukkan ketidaktaatan itu keburukan dari ketidaktaatannya. Cek ana oge atau ulama nuso ulama cek ana oge jalanna ka kulon ulah kawetan. Terus ada jamaah bilang kulon ya kawetan langsung itu kulon. Si ustad tuh apa jalan kirim Google Map gerah. Ternyata betul kawetan aya banjir. Bener coba mun ka kulon. Kan gitunya. Bukan si ustadnya jagoan, hanya kebetulan Allah mengingatkan, "Hei, taat ke ulama teh kudu," gitu loh. Sepanjang tidak menyesatkan, kecuali ulamana menyesatkan. Pada saat menyesatkan dia sudah bukan ulama lagi mengacut. Sing saja lemak maca Al-Fatihah 100 kali diharapkan pemajikanana, maka pemajikanana bakal tunduh. Efeknya tunduh, oh bener sih tau kan gitu. Itu mah janganlah. Boleh nggak kita baca Al-Waqiah 7 kali terus menerus supaya benghar. Kenapa supaya kaya baca Al-Waqiah? Karena Al-Waqiah surat kiamat supaya nu bala leunghar sing ingat kana maut gitu maksud teh. Cek ulama teh. Ya, bahwa sehebat apapun orang usaha, setinggi apapun dia punya penghasilan tetap ujungnya meninggal. Termasuk kalimat wal asri innal insana lafi husnin. Kan kalau sudah beriman pada Allah sudah enak meureun ya. Tidak ada Tuhan yang lain. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kecuali ilaman innal insana lafi husnin illa ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali beriman dan dengan imannya beramal soleh. Dan dengan niat amal solehnya dia tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Gitu. Tawassaw bil haq naon? Mengingatkan orang kepada kebenaran ya dengan cara yang hak tentunya. Jangan ngingetin. Jangan memperbaiki orang dengan cara yang salah. Banyak gak gitu? Ada orang nyebrang, itu kan salah. Diperbaiki oleh pengemudi motor. Goblok. Kita memperbaiki dengan cara yang salah. Benar tawassaw bil haq, tapi tidak tawassaw itu tidak saling menasihati. Setiap nasihat bukan hanya kepada orang yang kita ajak bicara, tapi nasihat itu saling tuh juga kepada kita. Setiap nasihat itu harus juga kepada kita, tidak kepada yang diajak bicara saja. Itu tawassaw bil haq. Tawassaw bis sabr juga. Saling nasihati dalam kesabaran. Ajak orang untuk sabar, ya kan? Ajak orang untuk sabar. Kitanya juga kan gitu ya. Ada anak kecil di toko nangis, wah pengen apa? Pengen beli apa sama ibunya nggak dikasih, ciwitan. Cempe. Gua tarik, kamu teh bikin malu Ibu RT. Aduh, membawa jabatan terus. Ibu RT dibawa jabatan. Nah ini kondisi yang masya Allah. Nah jadi kebahagiaan itu betul ketaatan ya. Bahkan kalau saya secara pribadi ingin bahagia, ikhlas pasti bahagia. Ingin tentram, taat pasti tentram. Taat bawa SIM, bawa STNK, tidak melanggar jalan, insya Allah tenang kita. Iya kan? Taat. Istri taat di rumah ya kepada suaminya, udah taat saja. Mal macam-macam, dan suaminya tidak akan mempertanyakan. Ada istri gelisah di rumahnya ketika dia tidak taat pada suaminya. Suami juga tidak taat kepada apa yang diaturkan oleh Allah. Dia aneh-aneh di luar, pas pulang ke rumah teh curiga sendiri. Lah ya jangan-jangan pemajikan apal ke kumamun apal kumamun. Apaan rudat ya teh? Itu pengalaman itu. Pengamalu itu. Langsung diambuan baju teh. Bisi bau bako itu. Jadi sudah orang ingin bahagia, ikhlas, sudah ikhlas. Saya melakukannya hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Karena saya ciptaan Allah dan Allah menginginkan saya ibadah, saya akan ibadah saja. Gini, Kang Elan bahagia nggak kalau suatu saat gubernur kita yang tercinta ini memberikan perintah pada Kang Elan, pangmawakeun mobil ti Cianjur ka dieu, nu hideung nu nomerna sakieu di rumah si anu, dibawa aja oleh Kang Elan teh atas perintah gubernur sampai ke gedung sate. Kira-kira bahagia nggak setelah melakukan itu? Ya, bahagialah. Apalagi taat kepada perintah Allah, benar tuh. Bahagia tuh? Bahagia. Disuruh oleh manusia yang besok meninggalnya bahagia. Istri diamanatan, Bu, titipnya
kopi full wash buatan Pangalengan. Oh, dia cari, dapat kan? Bahagia nggak ketika disimpan suaminya belum datang nih? Bahagia. Oh, saya kopi. Bahagia. Taat kepada Allah tuh membahagiakan. Nah, seperti itu. Ya, seperti ada pertanyaan sama saya, Ustadz Ihsan. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa ya kakek itu selalu bahagia kalau bersama cucunya? Saya bilang, ya tuh. Nah, ya cucu teh anak nu anakan, anak. Ya, bahagia tuh anak-anakan. Bahagia. Jangankan anak-anakan. Lauk anakan bunga pisan. Bener tuh. Di akuarium orang ningali lauk ngenognya megar. Oh, bunga tuh dijagaan. Sudah diganggu keur bobo. Eta lauk. Lauk aja bahagia, kita lihat lauk anakan. Kok mau anak-anakan itu? Itu akan membahagiakan. Jadi ikhlas itu membahagiakan dan taat itu menenteramkan. Menurut saya kalau kita sudah taat, kalau sudah tentram, peluang untuk mendapat bahagia itu nyaman. Termasuk juga sesuatu yang artinya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Itu dicontohkan ku Nabi tapi dilakukan apa? Coba contoh-contoh. Salat lohor 8 rakaat. Itu dicontohkan entah. Terus orang teh ngalakonan, kita lakukan hanya karena alasan cinta kepada Allah. Terus bahagia gak? Bahagia, dia bisa melakukan sementara. Tapi ketika orang ngadegung-degung, 8 rakaat di mana itu gitu kan? Kira-kira jadi sedih tuh bahwa ibadahnya ternyata jadi sia-sia pas ketemu hadis yang menyatakan Kulu bidatun, sebelumnya kulu bidatun dolalah tuh. Muhdatsatil umur dalam urusan ibadah bid'atun. Ya, disebut bid'ah. Setiap bid'ah itu ditolak, setiap bid'ah yang ditolak itu dolalah, tersesat. Luas tuh. Luas. Gini atuh naonnya. Baca surat Al-Waqiah di Masjidil Haram setiap ba'da salat Isya 7 kali. Supaya beunghar usaha maju. Itu banyak kita tahu. Berang meraraca itu teh. Balik ke dia anggar sangsara sedih tuh sih. Sedih. Jadi bukan itu. Dan satu hal yang harus dicatat seperti sholat hajat. Hajatnya itu kudu make. Eta mah sarua jeung rek tahajud istihoroh heula. Nah, sholat hajat ada nggak sih? Kalau ada sholat hajat dan diijabah itu bahaya tuh sih. Sebut saja orang Bandung semuanya bengar. Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Timur, bengar. Tidak ada tukang gorong-gorong, tidak ada tukang bala-bala, tidak ada yang dagang, bengar semua. Kira-kira mun bengar semua, hidup bahagia tuh sih? Enggak juga. Bahkan di ijabahnya doa, Mang Acut keeng saya mah aslina. Bisi orang keur ceramah kieu, Mang Asep ngadoa yang kurang terus diijabah. Pan orang terus orang terasa penjik kasih Mang Asep. Pan kete anakna cucunguk meureun. Mun doa diijabah gitu. Jadi doa itu apa ya? Mau diijabah mau tidak, Allah sudah menjanjikan akan diijabah dengan cara Allah, tentunya bukan dengan cara kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bahagianya orang yang doanya diijabah. Bahkan dengan angkuhnya orang yang akan berangkat ke tanah suci. Sok rek ngadaro anaon ngadaro. Tulis. Akang rek umroh. Saya pernah sombong gitu sumpah kepada jamaah yang pernah nitip doa sama saya, mohon maaf lahir batin. Pernah itu. Dulu zaman baheula pisan. Sampai belum ada WhatsApp. Baheula keur ngajar kene Andi itu. Bahasanya gini. Siapa yang mau titip doa di masjid diumumkeun, di fax mail aja, fax email, di fax aja sama saya, ini nomornya, gaya tuh, tuh muru dulu nitip doa ku amplop, koper setengahnya doa tuh, dan saya teh balaga Irfan, balagana asli sumpah sombong pisan harita, istighfar tah, tak kabur ya pokoknya merasa paling deket jeung Allah, jeung merasa sebagai orang dalam gitu.
sebagai orang dalam mah deket ke direktur kan itunya. Bawa tah keresek doa ke Masjidil Haram di pantai doa, ya Allah nuka baca nuka baca kayak heula ternyata banyak yang tidak terbaca nu tulisanna tanda tangan nukul geuning teu kaharti. Bawa keresek nuka dua salat berikutnya teu kabaca kabeh hiji dua lah nuka baca. Akhirnya setiap saya salat bawa dua keresek di Masjidil Haram tabgokeun di depan. Beres saya sholat, saya ngadoa, ya Allah, ini semua isinya doa, kabulkan. Bisa tuh gitu, daripada teu kabaca. Atuh cek malaikat teh gadegungkeun nyar-nyar pigaweun. Ngagawekeun urang gerudat cenah cek malaikat teh. Ya terus malaikat teh ngomong ka balada malaikat geus lah pasti mentana nu alus-aluskeun kitu nya. Dah. Jadi siga nu nya kita teh saya tuh seperti dekat sekali dengan Allah. Sombong gak sih? Sombong. Soka dia orang doakan. Dan kalau kita berpikiran bahwa di Ka'bah, betul Rasulullah menyatakan di situ ada tempat yang istijabah. Betul. Tapi kalau menganggap di situ diijabah, kasihan yang nggak pernah pergi ke sana. Rasulullah hanya memberikan apa stimulasi ya, supaya orang mau tawaf dan sa'i dan janji itu ditepati oleh Allah. Diijabah. Yang pantas, nutup pantas mantep. Dan doa itu harus sesuai dengan dan tidak boleh bertabrakan dengan keinginan orang. Kalau diijabah tidak merugikan orang lain. Ya Allah, saya pengen rumah saya 20 tingkat. Iya. Bulonyong 20 tingkat. Kira-kira depan belakang kiri kanan kapoekan tuh oleh matahari dari saya. Rugi tuh orang. Jadi jelek nggak diijabahnya? Jelek. Pas saya meminta, ya Allah, jadikan susi buat saya ya Allah. Aya nu nangis teh nu ngadangu. Ayah Diana ngamuk, hello Susi, pan gitu. Jadi jangan doa itu bertolakan dengan orang lain. Ada dua jamaah, suami istri, dua nana nangis satu Mas Bet. Nangis saya teman di Masjidil Haram beri tawaf dengan dua orang dengan. Akhirnya mah teka tinggali nangis karena padatnya Masjidil Haram. Dulu mah kelihatan tuh. Di ruang makan saya tanya, Kang, kunaon akang ngadoa Kang? Menikatkan nangis gitu, sampai nangis gitu, khusyuk gitu. Ustaz, saya teh sudah 14 tahun berumah tangga. Boleh mungkin ya secara syariat saya nikah lagi. Ada yang saya cintai Ustaz, tapi saya belum berani bergerak. Karena saya takut sama istri saya. Jadi saya nangis Ustaz, saya minta kepada Allah. Ya Allah, taklukkan istri saya. Waduh, ini juga karena mau. Ah, beres. Oh itu amin lah amin. Sok. Berkah dan memang kasep orang nu udah kasep sukses kan. Saya tanya istrinya, ibu tadi ibu ngadoa naon bu? Atuh udah Ustaz tinggali suami saya. Emang kenapa? Tinggali kasep gitu. Tentu mungkin nu bogoheun Ustaz, saya teh menitipkan diri kepada Allah. Ya Allah, suami saya jangan sama yang lain. Perang doa lain. Ya kalau siapa Bill Clinton waktu itu ada perang apa bintang ya, kita perang doa dong. Jangan sampai doa itu bertolakan dengan keinginan orang lain. Ya Allah, saya punya pembantu ya Allah di rumah menibager pisan ya Allah. Ulah waka dikawinkeun ya eta. Karunya atuh saya teh jomblo kan. Aya nu kitu aya teh. Itu. Terus kenapa Bu? Ibu teh enggak mau abdi mengadoa teh. Ulah neukah nyandung padahal teh berdoa menghalangi orang ibadah bener tuh. Istri berdoa supaya suaminya jangan nyandung, itu sama enggak dengan dia berdoa menghalangi suaminya ibadah? Sama enggak dengan doa ya Allah jangan kau biarkan suami saya tahajud, benar tuh? Sama tuh? Hilat, macet, sarwa tuh? Ya sebagai orang Garut, no, majikan anak gitu tuh sarwa. Sama, melarang orang ibadah. Meninya gampang. Sampai saya tanya kenapa sih Bu nggak mau dimadu? Ustadz, semua yang dicandung itu, semua yang suaminya selingkuh, itu rizkinya berkurang Ustaz. Berkurang teh ka ibu. Pan kan itu mah nambahan. Ya kan iya betul, kan kebagi dua. Kalau ibunya tetap menarik, saya yakin tidak akan berkurang. Dan suami resep meureun ngasih nafkahnya. Surah seri itu apal tapi ditahan we. Nafkahnya makin banyak dikasih sama suaminya pasti. Udah bisa apalin, padahal nggak apalin kan itu. Ya Pangeran gitu Pan Din. Ngalaman. Wah iya bongkar-bongkar enggak lah. Semanggalan tersinggung.
Bu punten bu, ibu manggalannya ayahnya, nyonya yang giringan. Ente bu, ada contoh unggul. Contoh unggul. Iya contoh realita. Itu jadi kembali lagi bahagia itu qad aflaha man tazakka. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayalas shalah, hayalal falah. Hayalal falah, mari kita cari kebahagiaan setelah apa? Setelah sholat, setelah tazakka. Sholatnya seperti siapa? Seperti asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita sholatnya untuk siapa? Asyhadu untuk Allah, kan gitu. Udah itu kebahagiaan, pengen bahagia, lenyepan, regepkeun apa dalami hayati azan gitu. Non JLB teh. Jangan lupa bahagia. Salah itu, jangan lupa bahagia mah memaksakan diri, sing ikhlas meh bahagia gitu aya nama ganti. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan keikhlasan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa di WhatsApp kita gitu harusnya sudah mulai. Mudah-mudahan hari ini penuh keikhlasan. Mudah-mudahan hari ini apapun yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan sabar. Karena itu atuh bahasa teh. Jangan dia mah OTW. Karena itu gawe. Please deh. Naon deh bukan teh ngarti lah nya bahasa-bahasa teh. Capek deh. I love you sekebon. Nonde menyala yayangku. Sok ayeuna ganti bahasa-bahasa teh ku bahasa motivasi tauhid ya. Ujung aya love you sekebon terus dijawab teh ku gorila nyengir teh pret. Sedih pisan. Terus lah pokoknya cari kebahagiaan ya. Pengen bahagia sing ikhlas, yakin Allah satu, yakin ada Tuhan yang lain. Kalau kita usaha terus hasil kesal tuh, entahlah takdirnya dari Allah seperti itu kan, itu sudah semuanya aman. Insya Allah. Ternyata Mang Dika, jadi kalau Mang Dika sekarang belum jadi aja ngelamar, itu karena alasan belum ada green light. Kita belum dikasih green light, belum. Sepi calon mertuanya kemarin nanya-nanya sama saya di mana meser lampu hijau aja gitu. Buat apa? Buat ngasih ke Dika. Ada ternyata green light namanya teh. Berat ya. Itu saja. Mudah-mudahan berkah ya. Ikhlas selalu, jangan lupa ikhlas. Sabar selalu, jangan lupa sabar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.